Hai semuanya. Sebelumnya, ada yang kenal kakak belum ya? Oke. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya nggak sih? Oke. Lanjut ya. Perkenalkan, nama kakak Katina Emberlakinanti. Bisa dipanggil Kak Catherine. Di sini kakak akan melakukan satuan acara pendidikan kesehatan yang berjudul Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi Wanita pada Remaja Putri. Di sini kakak akan memberikan sebuah edukasi mengenai bagaimana sih cara menjaga kebersihan organ reproduksi wanita pada remaja putri. Oh ya, di sini kakak akan menyampaikan sebuah materi. Yang pertama, pengertian vulva hygiene, kedua, manfaat vulva hygiene, yang ketiga, akibat jika kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi wanita, yang keempat, bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi wanita. Itu penyampaian satuan acara pendidikan kesehatan ini, kakak membutuhkan waktu sekitar 10-20 menit. Jadi jangan bosan-bosan ya dengerin penjelasan dari kakak. Kenapa kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi wanita? Karena saat ini tidak sedikit masalah kesehatan reproduksi yang timbul karena ketidakpedulian seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Apalagi mungkin banyak di antara kita, para remaja khususnya remaja putri, belum memiliki cukup pengetahuan tentang bagaimana sih cara menjaga kebersihan organ reproduksi wanita. Seperti apa aja ya yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi wanita. Ngomongin tentang menjaga kebersihan organ reproduksi wanita, rasanya nggak afdol ya kalau kita belum tahu pengertian dari kebersihan organ reproduksi wanita itu sendiri. Nah, dari kalian udah ada yang tahu belum pengertian dari kebersihan organ reproduksi wanita itu? Oh, ada yang belum tahu ya? Sini, kakak jelasin. Nah, kebersihan organ reproduksi wanita atau vulva hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan organ kewanitaan luar atau vulva yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan reproduksi dan mencegah terjadinya infeksi. Lalu, apa aja ya manfaat dari vulva hygiene? Manfaat vulva hygiene. Pertama, menjadikan vagina tetap dalam keadaan bersih dan sehat. Yang kedua, mencegah munculnya keputihan, bau tak sedap, dan gatal. Yang ketiga, menjaga pH asam pada vagina dalam kondisi normal, yaitu 3,5 sampai 4,5. Yang keempat, mencegah rangsangan tumbuhnya jamur dan bakteri. Lalu, apa aja ya akibat jika kita tidak menjaga kebersihan organ kewanitaan kita? Pertama, terjadi keputihan. Keputihan adalah suatu cairan yang keluar dari vagina wanita selain darah. Yang kedua, terjadi pruritus vulvae, yaitu suatu keadaan gatal yang kita rasakan pada area genitalia dan biasanya terjadi pada malam hari, sehingga tanpa kita sadari, kita menggaruknya dan timbul luka. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Bagaimana sih cara menjaga kebersihan organ reproduksi wanita? Oke, tips pertama yang aku kasih adalah tentang mencuci alat kelamin. Sebelum memegang vagina, cuci tangan terlebih dahulu ya. Ayo, siapa di sini yang pegang vagina belum cuci tangan? Semoga nggak ada ya. Nah, sehabis buang air kecil, jangan lupa ya membasuh vagina dari arah depan ke belakang menggunakan air bersih supaya terhindar dari sisa air seni, kotoran, dan juga bakteri. Setelah itu, jangan lupa dikeringkan menggunakan handuk atau tisu yang berkualitas baik. Karena kalau tisu yang mudah robek justru menjadi bahaya karena bisa tertinggal di vagina dan tercampur dengan keputihan. Wah, serem ya. Pokoknya yang baik adalah membasuh vagina dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Dengan cara ditepuk-tepuk aja ya, jangan digosok terlalu keras. Oh iya, jangan mencuci vagina dengan sabun ya, karena hal tersebut dapat menyebabkan vagina menjadi kering, iritasi, bahkan gatal-gatal loh. Selain sabun, jangan juga terlalu sering menggunakan cairan pewangi dan sabun antiseptik karena bisa mempengaruhi
tinggi pH, mengganggu keseimbangan organisme, dan dapat menyebabkan infeksi. Tips selanjutnya yaitu mencukur rambut-rambut halus di sekitar alat kelamin. Mencukur rambut-rambut halus di sekitar alat kelamin yaitu menggunakan gunting yang bersih dan steril ya. Nah, tujuannya untuk mengurangi kelembapan sehingga dapat menurunkan risiko pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Tips selanjutnya, sebelum memakai celana atau rok harus menggunakan celana dalam ya, agar lebih nyaman dan juga dapat melindungi alat kelamin. Lalu, gunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat, karena kalau terlalu ketat dapat mengganggu sirkulasi darah menuju organ kelamin. Selain itu, pada remaja putri dapat meningkatkan risiko keputihan loh. Oh iya, gunakan celana dalam yang berbahan katun ya, karena dapat menyerap keringat. Selain itu, jangan lupa juga ganti celana dalam kamu minimal 2 kali sehari atau lebih buat kamu yang berkeringat banyak. Tips selanjutnya berhubungan dengan menstruasi. Selama kamu menstruasi, usahakan untuk mengganti pembalut setidaknya 3-4 jam sekali ya, supaya kuman-kuman yang terdapat di pembalut tidak berkembang biak dan masuk ke dalam vagina. Lalu, ketika buang air kecil pada saat kamu menstruasi, usahakan dibarengin dengan mengganti pembalut ya. Oh iya, jangan lupa pilih pembalut yang netral atau tidak menggunakan parfum di pembalutnya supaya tidak banyak campuran bahan kimia di pembalutnya. Tips selanjutnya, jangan terlalu sering menggunakan toilet umum ya. Toilet umum di sini maksudnya seperti toilet di sekolah, di terminal, di pasar, di stasiun, di mall, atau di rumah makan, dan lain sebagainya. Selain itu, kalau ada pilihan antara WC duduk atau WC jongkok, sebaiknya kamu pilih WC jongkok aja ya. Kalau di WC duduk itu tidak tersedia kertas dudukan dipakai atau toilet seat sanitizer untuk membersihkan dudukan toilet. Nah, jika di dalam toilet hanya tersedia air di dalam ember, jangan gunakan air itu untuk membilas ya. Lebih baik bawa botol kosong atau gunakan gayung lalu diisi air dari keran yang mengalir untuk membilasnya. Tips tambahan, jagalah pola makan bergizi seimbang ya, supaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Selain itu, jaga berat badan kamu ya, jangan sampai berlebihan ataupun kurang. Jika berat badan kamu berlebih, maka dapat mengganggu siklus menstruasi. Sementara jika berat badan kamu kurang, dapat mengganggu produksi hormon estrogen. Nah, itu dia tips-tips menjaga kebersihan organ reproduksi wanita untuk remaja putri. Jangan lupa dipraktekin ya. Nah, karena sekarang kamu sudah mengerti bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi wanita, jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian juga ya, supaya semuanya bisa menjaga kebersihan organ reproduksinya. Sampai jumpa.